Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ba'du fa asbahal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini. Majelis ini bukan majelis bukan majelis untuk ngobrol. Majelis ini bukan majelisnya orang-orang yang membicarakan keburukan-keburukan manusia. Majelis ini bukan majelis untuk membahas perkara-perkara dunia. Namun majelis ini adalah majelis yang mengingatkan kita pada akhirat. Oleh karena itu majelis ini adalah majelis yang paling mulia yang berada di atas muka bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat-malaikatnya. Di antara tugas para malaikat adalah mereka mendatangi majelis-majelis ilmu. Yang mana mereka wahafat malaikat. Para malaikat-malaikat akan mengintai, akan menaungi para penuntut-penuntut ilmu yang berada dalam majelis ilmu. Ridwan li thalibul ilmi. Mereka mengepakkan sayapnya. Para mereka mengepakkan sayap-sayapnya ridwan li thalibul ilmi, karena mereka senang dengan para penuntut ilmu. Oleh karena itu, barang siapa atau siapapun yang berada dalam majelis ilmu hendaklah dia memuliakan halaqah ilmu atau majelis ilmu. Sebagaimana para mereka memuliakan para penuntut ilmu yang berada dalam majelis ilmu. Nah, jadi majelis ini bukan majelis tempat kita mengobrol, tempat kita berbicara perkara-perkara yang lain, namun majelis ini adalah majelis yang mulia, majelis yang mengingatkan kepada kita tentang kehidupan akhirat kita. Majma'ah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi para penuntut ilmu. Di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu para penuntut ilmu mereka akan disebut-sebut di atas langit sana. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Nah, ini kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita di dunia mungkin kita tidak dikenal oleh manusia. Jangankan satu Indonesia, mungkin satu kota Bima ini tidak ada yang kenal sama kita. Nah, gak usah kita berbicara satu kota Bima, satu pulau ini mungkin antara satu kita, satu orang dengan orang yang lainnya mungkin ada yang belum saling kenal. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala memuliakan para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala memuji-muji orang-orang yang berada di atas orang-orang yang berada dalam majelis ilmu dipuji di atas langit sana. Nah, yang mana kita tahu bahwasanya langit itu adalah tempat yang sangat luas. Seluruh penduduk langit sana yaitu para malaikat akan mengenal orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Baik. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini pertanda kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majelis ini, semoga ini menjadi pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Nah, dan tentunya untuk mendapatkan keutamaan menuntut ilmu atau keutamaan duduk dalam majelis ilmu, tentunya tidak bisa diraih kecuali dengan keikhlasan. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini bukan karena dipaksa, bukan karena dipaksa, bukan karena takut hukuman, bukan. Namun kita duduk di sini benar-benar
untuk bertaqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu sendiri adalah apa? Ibadah. Yang mana ibadah itu harus kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita palingkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah jalan untuk memudahkan kita jalan menuju surga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sekali lagi, ya, mendapatkan keutamaan ini tidak bisa kecuali oleh orang-orang yang ikhlas. Ya, benar-benar dia duduk di sini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ya, menuntut ilmu ini adalah jalan tol menuju surga bagi orang-orang ikhlas. Namun dia juga bisa menjadi jalan tol seseorang masuk dalam api neraka. Nah, saya ulangi, menuntut ilmu jalan yang memudahkan seseorang untuk melewati jalan tol masuk dalam surga. Kata para ulama, tidak ada jalan yang paling memudahkan seseorang untuk masuk dalam surga kecuali dengan jalan menuntut ilmu. Namun apabila ya seseorang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu, maka akan menjadi petaka bagi dirinya pada hari kiamat, yaitu dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam api neraka. Nah, sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan, ya, tentang 3 golongan yang pertama kali dinyalakan bagi mereka api neraka. Nah, 3 golongan yang pertama kali dinyalakan bagi mereka api neraka. Ya, 3 golongan ini bukan golongannya orang kafir, ya, bukan orang-orang musyrikin, bukan pula orang-orang munafik, bukan para pelaku maksiat. Namun 3 golongan ini adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang besar dalam Islam. Apa saja amalan mereka? Yang pertama adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu jihad itu adalah amalan yang paling tinggi di dalam Islam. Nabi SAW mengatakan, "Rasul amri Islam wa amudus shalah wa dirbatus sanamil jihad." Fondasi dari perkara dalam agama Islam ini adalah Islam itu sendiri, yaitu syahadat, 2 kalimat syahadat. Ya, fondasi dalam agama Islam apa? 2 kalimat syahadat. Kemudian wa'amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Ya, tiangnya itu adalah salat. Jadi barang siapa yang meremehkan perkara salat, ya, bagi kalian yang mungkin sekarang masih ya bermain-main dalam salat, masih tidak serius di dalam salatnya, masih mengganggu orang-orang dalam salat, masih ribut ya ketika orang salat, ya, maka ini dikhawatirkan tiangnya ini tidak kuat. Tiang seseorang ya yang tidak serius dalam salatnya, maka yang tiangnya tidak kuat. Nah, dikhawatir akan roboh bangunannya. Kemudian puncaknya adalah jihad fisabilillah. Ya, karena jihad itu adalah ibadah yang sangat susah untuk dilakukan. Seseorang harus merelakan untuk dibunuh, menyerahkan merelakan meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya, dan rela untuk menjerumuskan dirinya di dalam kancah peperangan. Dia harus rela mati untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jihad ini adalah puncaknya ibadah dalam Islam. Baik. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu. Ya, orang yang menuntut ilmu. Dalam riwayat yang lainnya adalah seseorang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian amalan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah seseorang yang bersedekah. Nah, seseorang yang bersedekah. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang yang melakukan amalan besar dalam Islam, mereka ternyata adalah orang-orang yang pertama kali dinyalakan bagi mereka api neraka? Apa jawabannya? Karena mereka apa? Tidak ikhlas. Ternyata yang jihad itu dia berjihad karena hanya ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan, sebagai pemberani, dan dia sudah diagung-agungkan, dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Ya. Kemudian yang menuntut ilmu, dia menuntut ilmu bukan karena untuk
dia bersedekah bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, hendaklah kita meluruskan niat kita di dalam menuntut ilmu dan juga dalam segala perkara ibadah yang lainnya. Nah, baik. Insyaallah kita akan melanjutkan pada malam ini. Setelah kita liburan, kita akan lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kita akan membaca kitab apa namanya? Nah, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, siapa penulisnya? Syekh Abdul Qadir Jawas. Nah, Fadilatul Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah taala. Baik. Siapa yang masih ingat pembahasan kita yang terakhir tentang apa? Hah? Beriman. Iya, rukun iman kan? Rukun iman. Baik, rukun iman saya ulangi sedikit. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Ayat 177 dan juga Al-Qamar ayat 49. Baik. Bagus. Kemudian dalam hadis yang dikenal dengan hadis apa? Hadis Jibril. Dalam hadis Jibril ketika Nabi malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah SAW, beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Antum minabillahi wa malaikatihi." Nah, kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, asantuna. Nah, ini rukun iman adalah dengan dalil-dalilnya kita sudah sebutkan. Baik. Pembahasan yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita singgung sedikit sebelum kita liburan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya berikrar dengan macam-macam tauhid yang 3 serta beriktikad dan beramal dengannya. Nah, yaitu tauhid apa? Rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, apa itu tauhid rububiyah? Baik. Nah, Hasan. Tauhid rububiyah yaitu mentauhidkan segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah di dalam segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan mengatur seluruh alam semesta. Nah, jadi kita wajib meyakini bahwasanya semua itu hanyalah apa? Hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk memberikan rezeki, tidak ada yang mampu memberikan atau menciptakan, mematikan, mengatur seluruh alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan ini semuanya, maka dia sudah terjatuh ke dalam kesyirikan, bahkan syirik akbar, syirik besar. Syirik besar yang akan mengeluarkan seorang dari mana? Dari agama Islam, dan apabila dia meninggal di atas kesyirikan tersebut, dia akan dikekalkan dalam api neraka. Nah, ini namanya tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan dan mengatur seluruh alam semesta. Baik. Kemudian tauhid uluhiyah apa? Baik, sebelum saya lanjutkan tauhid uluhiyah, saya akan jelaskan bahwasanya seluruh dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik kafirnya maupun muslimnya, mereka meyakini tentang tauhid rububiyah. Artinya meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan dan seterusnya, seluruh dari makhluk Allah Subhanahu wa taala ini mereka meyakininya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang ucapan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza
Ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulnya Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, apabila engkau bertanya pada orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi?" Maka mereka akan mengatakan, "La yaquluna Allah." Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh makhluk mereka meyakini tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Sampai pun Firaun, Firaun yang yang sangat sombong, bahkan dia mengaku sebagai seorang bukan seorang kalau Tuhan bukan seorang dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, puncaknya kesombongan yang dimiliki oleh seorang manusia di muka bumi ini adalah Firaun, Bahkan iblis pun tidak pernah mengatakan bahwasanya dia adalah sebagai Tuhan. Tidak pernah iblis mengatakan seperti itu. Namun Firaun dia mengaku sebagai Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la. Dan dia mengatakan, Firaun mengatakan bahwasanya saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tuhan itu banyak, namun dia mengatakan saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, ini Firaun. Namun ternyata dia juga meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Nah, kenapa dia mengatakan seperti itu? Itu hanyalah menunjukkan kesombongan dia saja. Namun dalam hatinya dia meyakini bahwasanya yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Firaun dan Firaun dan bala tentaranya ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun nyawanya sudah sampai ke tenggorokannya, Kalau nyawa sudah sampai ke tenggorokan, tobat sudah tidak bisa diterima lagi. Pintu tobat sudah ditutup. Nabi SAW mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Artinya sebelum nyawa sampai ke kerongkongan masih ada pintu taubat. Nah, masih ada pintu taubat. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'udwa. Firaun dan para tentaranya mereka mengingkari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan lisan saja. Namun wastaiqanatha anfusuha. Namun hati mereka itu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Nah, berarti tauhid rububiyah hanya meyakini atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan atau meyakini Allah memberikan rezeki dan seterusnya, ini belum bisa memasukkan seorang ke dalam Islam. Apabila ada orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin yang meyakini tentang tauhid rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka rezeki, ini belum bisa masukkan mereka ke dalam Islam. Yang bisa masukkan mereka ke dalam Islam adalah tatkala mereka mengamalkan namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala perbuatan hamba. Apa saja segala perbuatan hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala peribadatan. Tidak boleh kita serahkan peribadatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita sholat, kita bernazar, kita menyembelih untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Kita harus serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua perkara ibadah wajib kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita serahkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala firman dalam banyak ayatnya yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di antaranya adalah dalam surat Al-Fatihah. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini dalil yang paling gampang kita hafal dalil yang wajibkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah,
hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita palingkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu apa? Ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama ya dan sifat-sifat yang sempurna yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Ya. Dalam perkara tauhid asma wa sifat ya, ketika kita mempelajari asma wa sifat itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban bagi kita adalah yang pertama mengimani. Ya, ketika kita mempelajari atau membahas tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah memiliki wajah, maka wajib bagi kita untuk menetapkan Allah itu memiliki wajah. Ya, kita beriman Allah itu memiliki wajah. Karena Allah sendiri yang apa? Yang mengkabarkan kepada kita bahwa Allah memiliki wajah. Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Nah, dan yang kekal adalah wajah Allah Subhanahu wa taala ya, atau sang pemilik wajah itu Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Nah, dzul jalali wal ikram. Yang pertama yang harus kita yakini, apa yang kita harus lakukan adalah mengimaninya. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan tidak boleh membayangkan. Ya, ini harus kita perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata dan seterusnya, kita tidak boleh membayangkannya. Cukup bagi kita untuk mengetahui Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Paham ini? Tidak boleh kita hayalkan. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai hayalan kita untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menghayalkan atau memikirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pasti yang terpikirkan atau yang berada dalam pikiran kita adalah sifatnya makhluk. Ya, sifatnya makhluk. Karena kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pernah lihat adalah apa? Makhluk. Ya, ketika kita memikirkan wajah Allah Subhanahu wa taala, pasti yang kita lihat adalah wajah makhluk. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak boleh kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, tidak boleh kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama wajahnya Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya makhluk. Ya, sama makhluk saja berbeda, ya, apalagi antara makhluk dengan Allah. Ya, antara kita dengan kambing saja kan beda kan? Nah, antara satu orang dengan yang lainnya, ya meskipun sama memiliki wajah tapi terkadang berbeda. Ya, apalagi dengan kita tidak boleh apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita samakan. Nah, kemudian selanjutnya tidak boleh juga kita memalingkan nama Allah Subhanahu sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita palingkan maknanya kepada makna yang lain. Ya. Kalau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, tidak boleh kita palingkan pada makna yang lainnya. Ya, kita harus mengimani sesuai dengan apa adanya. Allah memiliki wajah, ya sudah wajah saja. Jangan kita mengartikan misalnya kemuliaan, ya dan seterusnya. Baik. Nah, ini pembahasan kita yang sudah berlalu, ya. Kita hanya mengulas sedikit, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang syirik dan macam-macamnya. Ya, kita kan sudah membahas tentang tauhid dan macam-macamnya. Tauhid itu ada berapa?
Sekarang kita bahas dulu syirik, definisi syirik. Nah, definisi syirik adalah menyamakan selain Allah menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah, uluhiyah serta asma dan sifat. Nah, syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah, ya, dalam rububiyah, uluhiyah, serta asma dan sifatnya. Nah, ini kebalikan dari definisi tauhid. Ya, kalau dalam definisi tauhid itu kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Adapun kesalahan syirik yaitu lawannya, menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, jadi syirik itu adalah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam rububiyah. Artinya dalam rububiyah itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah, ya, yaitu meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya, meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, yang bisa memberikan keturunan dan seterusnya. Apabila ada orang yang datang ke dukun misalkan, ya, untuk meminta jimat misalkan, ya, jimat supaya dagangannya laris. Nah, ini diantara bentuk kesyirikan, karena dia sudah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, ya, bukan sebab di dalam syariat kita, yaitu menjadikan jimat itu sebagai, ya, alat untuk mendatangkan rezeki. Nah, atau datang ke suatu gunung misalkan, minta sama jin, ya, minta dimudahkan rezekinya dan seterusnya. Ini merupakan bentuk kesyirikan, ya, syirik dalam rububiyah. Kemudian syirik dalam uluhiyah yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan peribadatan kepada selain Allah, ya, berdoa, kemudian sholat dan seluruh peribadatan yang lainnya kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan kesyirikan dalam uluhiyah. Nah, kemudian syirik dalam asma wa sifat yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dan selainnya dengan dalam nama-nama yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita berikan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk. Nah, baik. Kemudian syirik ada dua macam, ya. Syirik ada dua macam. Yang pertama syirik besar. Nah, syirik besar. Syirik besar ini konsekuensinya, barang siapa yang di atas seseorang yang terjatuh dalam syirik besar, maka akan menyebabkan seluruh amalan-amalannya terhapus, ya. Konsekuensi seseorang yang jatuh dalam syirik besar akan menyebabkan seluruh amalan-amalannya terhapus, ya. Menyebabkan seluruh amalan-amalannya terhapus. Seluruh amalan dia lakukan ketika dia sudah balik, ya, sampai umurnya tua, dari sholatnya, puasanya, hajinya berpuluh-puluh kali, umrohnya berpuluh-puluh kali dan seterusnya, semuanya ini percuma, ya, apabila dia masih melakukan kesyirikan, ya. Apabila dia masih melakukan kesyirikan, terutama syirik besar, akan menghapus seluruh amal-amalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am, ya, Al-An'am ayat 88. Nah,
Ini dalil yang menyebutkan bahwasanya seseorang terjatuh dalam syirik besar, ini akan terhapus semua amalan-amalannya. Ya, tidak ada satupun yang tersisa. Ya, capek saja ya, capek saja melakukan amalan, namun ya pahalanya terhapus. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-88 Allah berfirman, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Sekiranya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, sekiranya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Nah, sudah apa tadi? Ayat 88. Kemudian dalil yang kedua dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Ya. Jadi ayat ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, diancam Nabi Muhammad dan kepada seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, lain asrokta, apabila engkau menyekutukan atau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluka, maka akan terhapus semua amalan-amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Nah, jadi ini Allah Subhanahu wa taala saking kerasnya sampai Nabi Muhammad pun dan seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka semuanya diancam apabila melakukan kesyirikan, maka akan terhapus semua amalan-amalan mereka. Ya, meskipun secara asalnya tidak mungkin, ya, tidak mungkin para nabi mereka melakukan kesyirikan. Ya, para nabi mereka tidak mungkin melakukan kesyirikan, namun Allah Subhanahu wa taala di sini ya ingin memberikan pelajaran yang yang besar, ya, memberikan peringatan yang keras bagi seluruh umat, ya, seluruh manusia, ya, jangan sampai mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau nabi saja mereka diancam apabila mereka melakukan kesyirikan akan terhapus semua amalannya, lalu bagaimana seluruh manusia? Ya, seluruh manusia yang lainnya, mereka pasti akan terhapus semua amalan mereka. Jadi percuma, capek saja sholatnya capek, ya, puasa saja, kemudian melakukan amal-amal ibadah yang lainnya yang sangat banyak, namun ternyata dia masih melakukan satu saja dosa syirik besar, maka terhapus semua amalan-amalannya. Kemudian apabila dia belum bertobat sampai dia meninggal dunia, ya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Nah, ini bahayanya orang yang melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena orang yang melakukan kesyirikan ini, ya, sudah melakukan kezaliman yang paling besar. Ya, dia sudah menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Ya, yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluknya. Bagaimanapun tinggi derajatnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, entah itu para nabi, para malaikat, ya, orang-orang soleh, tidak bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala walam yakun lahu kufuwan ahad. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya. Nah, tidak boleh kita samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Oleh karena itu, dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar, ya. Kezaliman yang paling besar, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulan dari syirik besar adalah menghapus apa? Menghapus seluruh amalan. Baik, kalau dosa syirik, kalau dosa syirik kecil, dia tidak sampai menghapus seluruh amalan-amalan. Ya, dia tidak sampai menghapus seluruh amalan, namun dia hanya menghapus amalan suatu amalan yang di dalamnya tercampur dosa syirik tersebut.
Contoh dosa syirik kecil, ya ria. Ria itu dari antara dosa syirik kecil. Orang yang ria ini termasuk dosa syirik kecil. Nah, tapi syirik kecil itu jangan dilihat kecilnya. Ya, ini pembagian seperti ini hanya untuk membedakan mana dosa yang menyebabkan terhapus seluruh amalan dan mana yang tidak. Ada dosa syirik besar, ada syirik kecil. Dosa syirik besar itu menghapus seluruh amalan, namun syirik kecil itu tidak menghapus seluruh amalan, hanya amalan yang diikuti oleh syirik tersebut itu saja. Ya, syirik kecil itu saja. Contohnya ria. Ketika ada orang yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya tercampur ria, yaitu ingin dipuji oleh manusia, hanya amalan itu saja, bukan seluruh amalan. Ya, misalnya ada orang yang sholat, dia sholat, kemudian ada ria dalam hatinya, ingin dipuji oleh manusia. Ya, maka yang terhapus amalan tersebut hanyalah sholat yang dilakukan itu saja. Nah, adapun ibadah yang lainnya, misalnya sholat yang lainnya, maka ini apa? Tidak terhapus. Paham ini maksudnya ya? Paham? Saya ulangi. Ulang. Ada ulangan dulu. Saya ulangi. Kalau syirik besar itu akan menghapus seluruh amalan. Seseorang dia ibadah dari dia balik sampai meninggal dunia, 60 tahun dia sholat, dia melakukan dosa syirik besar, maka semua itu hapus. Paham ya? Nah, ini syirik syirik besar. Adapun syirik kecil, dia hanya menghapus amalan yang di dalamnya ada dosa syirik itu saja. Dosa syirik syirik kecil itu saja. Contoh ria. Ya, contohnya ria. Apabila ada seorang yang sholat misalkan, contoh sholat ya, dia misalnya masuk sholat tahajud. Nah, ini kan di sini kan kita tinggal rame-rame ya. Mungkin ada yang dia sama ustadznya atau dia sama temannya, dia sholat tahajud. Ternyata dia hanya ria, ingin dipuji oleh teman-temannya dan seterusnya. Nah, maka dosa ria ini akan menghapus amalan sholat tahajud ini saja dan tidak menghapus dosa menghapus amalan yang lainnya. Tidak ada hubungan dengan sholat yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menghapus amalan tersebut. Ya, yang dihapus hanyalah amalan yang diikuti oleh ria tadi itu saja. Paham ya? Baik. Ini di dunia ya, di dunia akan terhapus amalannya, yaitu amalan yang diikuti oleh dia tersebut. Kemudian nanti pada hari kiamat dia tidak akan kekal di dalam api neraka karena dia masih muslim. Adapun yang melakukan syirik besar, dia kafir dan dia akan dikekalkan dalam api neraka. Adapun orang yang melakukan dosa syirik kecil, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Nah, saya jelaskan tadi bahwasanya jangan kita melihat kecilnya, ya. Syirik kecil ini adalah dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang paling besar yang lainnya. Ya, artinya syirik kecil, contohnya ria, ini lebih besar dosanya daripada membunuh, ya, dan lebih besar dosanya daripada berzina, dosa yang lebih besar dosanya daripada minum khamar dan dosa-dosa yang lainnya. Nah, dosa syirik kecil ini dosa yang paling besar daripada dosa-dosa yang besar. Nah, jadi ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh adanya ria, tidak boleh ada sum'ah, tidak boleh ada keinginan dalam hati kita untuk mendapatkan selain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berusaha sekuat tenaga untuk beribadah, beramal ya, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai ini saja ya. Sampai pembahasan yaitu berkaitan dengan syirik dan macam-macamnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Nah, ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik apa saja ancaman-ancamannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masih bisa kita akhiri dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha